Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram, wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du. Ibadullah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, jamaah grup 3 yang dirahmati Allah rahimakumullah. InsyaAllah di dalam kita menjalankan kewajiban kita sebagai umat kepada Allah, tentulah kita harus melihat adab-adab yang harus kita laksanakan, yang harus kita penuhi dalam rangka menjalin hubungan shalawhu daim kita dengan Allah, baik dalam hubungan langsung atau tidak langsung. Dalam hal ini Allah juga sudah pernah katakan dalam qudsinya, tidak akan pernah ada satupun yang mampu menghadap kepadaku, menyembahku, mengingatku, kecuali kodratku sendiri. Nah, di sini kita sudah mulai memahami maksud dan tujuan dari kalam tadi. Mana yang dikatakan tidak ada yang mampu, tidak akan ada yang bisa mulai menyembah, mulai mengingat apapun hubungan kepada sifat ketuhanannya Allah kecuali kodratnya sendiri. Nah, dengan demikian tentulah kita mulai menampilkan wujud kodratnya Allah, karena dikatakan bisa atau tidaknya sudah disampaikan syaratnya tadi, kecuali kodratku sendiri. Nah, kalau kodratku sendiri, bagaimana kita mengakui, meyakini, menerima kenyataan Allah pada diri kita bahwasanya kita adalah sebuah diri yang tidak bersekutu dengannya. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan iman kita? Tentu dengan meningkatkan derajat diri kita. Nah, kodrat diri yang mana? Seperti apa situasi diri yang kita bawa? Apa rasa diri yang kita lihat, yang kita pakai di dalam sholat itu? Wujud siapa yang kita pakai? Dan kita kalau merasa masih memiliki diri,
maka ini tidak akan pernah sampai salahul dhaim kita kepada Allah, yaitu hubungan batin. Tentulah kita melihat kepada kajian awal, sebagaimana saya pernah menyampaikan, iman ketuhanan itu dituntut sebuah iman yang paling kuat. Apa yang iman yang paling kuat? Kalau dikatakan Adam adalah berupa-rupanya Allah, Muhammad kodratnya Allah, dan nyawa adalah batinnya Allah, dan menjadi sebuah wujud diri, menjadi sebuah wujud diri. Dan apa yang kita sampaikan kepada yang tiga tadi itu adalah satu wujud yang bernama insan. Nah, kita ini kehidupannya. Jadi kalau kita sudah merasakan kodrat yang tiga itu adalah satu wujud, bahwasanya kalau boleh kita kasih nama kita si A, jadi yang dikatakan wujud yang ada berupa-rupa pada Adam berkodrat pada Muhammad, yaitu rohani, dan berwujud pada batin Allah, yaitu nyawa, maka terlihatlah wujud kemanusiaannya, sifat keinsanannya, kodrat sifatnya itu adalah kita. Tapi kalau kita datang tanpa ada rasa menjadi sifat bagi Allah, ini tidak akan pernah ada hubungan. Ya, mungkin menurut kita saja yang kita berhubungan, tapi kenyataannya kodrat Allah yang ada di diri kita, yang Dia panggil dalam azan itu tidak datang. Kenapa? Karena kita tidak menghadirkan. Kalau kita sudah tidak membedakan lagi bagaimana kodrat Adam itu adalah rupanya Muhammad, dan Muhammad itu wujudnya Allah, dan Allah adalah yang hidup dan yang hayat, yang bergerak, maka ini sudah satu kesatuan yang yakinnya sudah mutlak. Itu yakinnya sudah bagus. Tapi kalau dia belum merasa sebuah diri sifat bagi Allah, ini kalau untuk menghadap Allah atau mendatangkan jiwa ketuhanannya, ini tidak akan bisa. Apa yang dimaksud kodrat itu menentukan? Kalau sudah kodrat sifat Allah yang berdiri, seperti yang dikatakan diri tadi, kalau terlihat adalah wujud Adam, kalau berbentuk adalah wujud Muhammad, dan kalau dia hidup adalah wujud batinnya Allah, adalah nyawa. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memisahkan kodrat Adam, kodrat Muhammad, terus bisa berpisah dengan hayatnya Allah? Kan nggak mungkin. Kodrat Adam yang zahir dengan kodrat Muhammad yang berbentuk ini, kalau dia hidup itu namanya hayat Allah. Nah, kalau yang dipanggil itu adalah hayatnya Allah, sebuah kodrat yang tiga menjadi satu. Tidaklah kita melihat Adam berpisah dengan Muhammad, Muhammad beda dengan Allah. Tidak lagi ada perpisahan, tapi satu kesatuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita sudah bisa mengingatkan kepada alam jasad kita ayat-ayat yang dikumandangkan tadi. Nah, begitu yang keduanya terjadi, maka itu kita menunggu dengan diri hakikat yang bernama rohani. Nah, gitu. Dan yang hidup ini, nah hidup ini adalah hayatnya Allah. Jadi kalau sifat dengan zat ini sudah menjadi hayatnya Allah, itu sudah pantas untuk menghadap Allah. Nah, bisa enggak kita di hati kita seperti itu? Kalau bisa, sholatnya sudah mulai bagus. Nah, bagaimana cara menjalankannya, Bu ya? Setiap zahirku pasti menyembah. Jadi kalau dia sudah wujud, berarti ini zahir. Kalau zahir Allah, menyembah kepada wujud yang tidak terlihat.
Nah gitu. Jadi yang terlihat menghadap kepada yang tidak terlihat. Siapa yang tidak terlihat? Kalau kita sudah menutup mata, maka tinggallah sebuah bayangan. Nah, bayangan inilah yang dikatakan insan. Ya, sinar kata Allah, man tazaraqatul nur, itu sinar, bayangan. Jadi kalau sudah ada diri hayat bernama batin dibungkus oleh jasad bernama zahir, maka zahir Allah dan batin menghadap kepada hidupnya Allah. Mana diri yang batin? Itulah al-haqullah. Mana diri yang al-haqullah? Itulah adalah diri yang bersifat, yang menggerakkan tubuh ini. Nah itu namanya diri al-haq. Ya, ini yang menggerakkan. Nah ini sifat. Ini yang dikatakan bertingkah tadi. Jadi diri yang bertingkah ini memakai sifatnya di jasad ini untuk menghadap kepada hayatnya, zatnya Allah. Mana zat Allah? Dia di situ-situ juga. Ini yang hidup ini. Nah gitu. Jadi kalau sudah kita bisa meningkatkan derajat sholat kita, itu sudah semakin bagus. Sudah semakin bagus derajatnya. Coba nanti belajar bagaimana menetapkan derajat itu dalam kehidupan kita 24 jam. Bahwasanya hidup ini adalah zat yang terlihat dan bertingkah yang bersifat pada wujudnya. Jadi dia bersifat pada sifatnya, artinya tidak lagi kita menyebutkan Adam itu Nabi Adam, Muhammad Nabi Muhammad, Allah adalah sebuah wujud, tetapi satu kesatuan menjadi hidupnya Allah, yaitu hayatullah. Inilah kalau kita sudah menampilkan, jadi siapa yang menjadi satu ini, itulah ayatullah, sifat nyata bagi Allah, abtar namanya. Jadi abtarnya Allah inilah yang akan menyembah, disebut dengan ta'ala. Ta itu ibadah, ala itu Tuhan. Jadi sifat Tuhan yang beribadah kepada wujud Tuhan, ya tempat dia beribadah. Nah ini juga sudah mulai bagus perkembangan sholatnya dengan kita melatih pandangan kita ke kajian seperti tadi. Jadi bagaimana kita memperhatikan, melatih pandangan kita terhadap sebuah wujud diri, kalau diri ini adalah wujudnya Allah semata. Karena berbatin Allah pada napas, berarti yang turun naik ini adalah batinnya Allah, dan hidup dalam zat Allah yaitu rohani, maka hayatlah Allah dalam nurani yang dibalut oleh jasad. Dan inilah usul diri. Jadi kalau kita mengkaji tentang Tuhan, itu sama artinya kita mengkaji awal mula diri kita jadi. Jadi tidak ada yang susah. Masa mengaji diri sendiri nggak bisa? Nah gitu. Jadi usul. Nah, ini yang dikatakan usul. Kalau asal itu alam, tapi kalau usul itu adalah hakikat. Jadi bagaimana kita bisa mengimani? Karena kalau kita berdoa, ya Allah, ya zat asal diriku jadi. Nah kan kalau kita setiap berdoa selalu mengawali dengan seperti itu, maka Allah sudah bisa memahami, ya Allah, ya zat awal jumlah diriku jadi. Nah mulailah kita berdoa apa yang kita mau. Nah seperti itu. Jadi kaji, sebuah kajian adalah usulnya diri. Jadi kalau kita mengkaji asal muasal kita ada, kenapa? Awal diri adalah Tuhan, ilah badal tunggal wahid, awal mula jadi. Nah, sering saya sampaikan seperti itu. Jadi melatih diri kita bagaimana ini adalah sebuah batin sifat yang harus menyembah dengan dohirnya. Dengan zahir dia diperlihatkan tujuannya Allah, yang tidak melihat itu atau yang tidak terlihat akan disembah oleh yang melihat. Nah di sini kita
kalau dikatakan diri yang rohani itu adalah hayat jasad, betul, karena jasad itu yang memakai hayatnya Allah, maka jasad itu yang disebut dengan rohani. Nah, jadi bagaimana dengan menetapkan rasa umat dan Tuhan, Bu ya? Nah, sama seperti kita marah. Kalau kita marah, kita nggak minjam wajah orang, kan saya sudah bilang. Bisa pakai wajah sendiri. Kalau kita mau senyum, kita bisa pakai wajah sendiri. Nah, artinya kalau kita dalam wujud keumatan, maka datangkanlah jiwa keumatan tadi. Dikala kita ingin mendapatkan ketuhanan, maka datangkan jiwa ketuhanan. Karena yang akan jadi umat, jadi Tuhan itu landasannya diri kita juga. Nah, gitu. Umpama kita berhadapan dengan sebuah malapetaka dan bahaya, contohnya ujian. Apakah binatang buas umpamanya. Nah, kalau dia datang, nah kita kan tidak mungkin hadapi dengan keumatan. Pasti kita merubah jiwa kita menjadi jiwa ketuhanan. Maka nanti arasnya akan naik. Begitu juga kita mendirikan jiwa keumatan, maka arasnya akan naik, baru berasa. Nah gitu. Yang penting jangan sekali-kali kita menetapkan perkara kalau kita ini ada, Tuhan juga ada. Nah itu salah. Tapi Tuhan ada dan kitalah wujudnya. Nah itu baru benar. Kitalah wujudnya. Nah, gitu. Jadi untuk kodrat keumatan ada pada sifat Adam, dan kalau kodrat ketuhanan ada sifat Muhammad. Tergantung mana yang akan kita pakai makomnya. Nah gitu. Tapi semuanya adalah terhimpun dalam satu kodrat diri. Paham? Jamaah melatih diri seperti itu. Bagaimana supaya bisa melatih diri? Baik, kita lakukan muzakarah. Salam muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tablik mengendalikan jemaahnya. Coba aja Bunda Eka. Oh, ada suaranya. Ya. Assalamualaikum, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tausiahnya juru tablik. Kayaknya audionya izin anak ambil alih Bu ya. Ya. Silakan. Iya, ada yang bertanya. Ya kalau tadi kalau yang mengatakan kodrat Allah itu apa yang didirikan saat sholat itu diri sifat Allah, berarti emang kan kemarin sudah di dalam pembakaran Nurmain. Nah ini tadi diri sifat atau ada Ya. dengan itu? Ya. Kita tidak lagi boleh menyadari keumatan kita di sajadah itu. Kalau ini memang pantas, karena ini aku ini diri sifat yang harus menghadap kepada wujudku sendiri, yaitu Allah. Jadi tidak merasa ada kemanusiaan dalam bentuk hukum amaliyah, tetapi menghadapnya sebuah wujud insannya, wujud sifatnya kepada dia. Kalau dikatakan sifat, berarti diri ini ibarat ayan kerajiah yang ada di dalam kaca gitu ya. Bentuknya sama, tapi di dalamnya diri al-haqqullah yang bening seperti kaca. Jadi sudah pantas sekali gitu, karena tidak ada kulit daging urat tulang berlaku di situ, karena di dalamnya adalah diri al-haq, diri halus laksana sebuah kaca cermin, begitu halusnya. Dan
Ayan karajiah adalah bentuk rupa-rupa. Nah, contoh sekarang kalau anak tetangga masuk rumah kita ngaku dia anak kita, kan nggak mungkin kita terima. Kenapa? Karena tidak ada ikatan apa-apa dan tidak ada rasa. Nah, coba kalau anak kita sendiri yang datang, pasti kita merasa ada ikatan. Nah, begitulah kalau kodrat sifat, dia menghadap kepada wujudnya, memperlihatkan aku sifatmu ya Allah. Jadi dengan kesadaran yang tinggi tadi menimbulkan mata batin Allah itu melirik. Apalagi kita ditambah munajatnya sebelum kita mulai, ya Allah, aku yakin dan percaya aku tidak mampu melihatmu ya Allah, tapi lebih yakin lagi aku dan percaya aku yakin engkau pasti melihatku. Nah, itu suatu doa yang didengar oleh Allah langsung, karena doa itu tidak ada kandungan dunianya. Jadi itu kata Allah, fakirkanlah dirimu di mataku. Nah, ini fakir namanya itu, dengan mengatakan, ya Allah, saya yakin dan percaya saya tidak mampu memandangmu, tapi saya lebih yakin dan percaya kalau engkau pasti memandang. Nah, gitu. Kita paham? Insya Allah. Apakah itu makom ilmu, Buya? Ya, itu sebuah makom etika dan adab orang berilmu. Adab seorang yang berilmu. Jadi orang berilmu itu mentang-mentang dia bebas terus nggak ada adab. Nah, bukan begitu. Jadi tetap ada adabnya gitu. Insya Allah, Buya. Terima kasih, Buya. Alhamdulillah udah ada yang bertanya. Silakan Bunda Siti Fatimah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya tanyakan, Buya. Bagaimana caranya membedakan antara sifat keumatan dan sifat ketuhanan di dalam diri? Nah, kembali ke hati kita dulu. Kembali kita ke hati kita. Kita merasa siapa di atas sajadah itu? Ya kan? Kalau merasa Tuhan, kan nggak mungkin dia sholat lagi. Kan nggak mungkin ada lagi yang dia sembah. Betul? Berarti kita harus melahirkan rasa keumatan, karena nilainya ada di hati kita. Nah, gitu. Nanti dikala kita melakukan ibadahnya, itu kan amaliyah. Ibadahnya contohnya pas sujud, ya kan? Nah, di pas sujud ini bisa kita menempatkan diri di mana kita mau. Posisi pada yang menyaksikan, posisi pada yang berkalam, atau posisi mendengar kalam. Nah, makanya ini adalah syi'atun fil qalbiun. Artinya rahasia itu ada pada gerakan hatimu. Apalagi kita sudah belajar kodratnya, gitu kan? Nah, kan nggak mungkin kalau kita membawa kodrat kemanusiaan yang mana bisa diambil ketiga-tiganya itu. Bisa diambil ketiga-tiganya. Nah, gitu. Karena sholat itu banyak tingkahnya, makomnya beda-beda. Ada makom umat, ada makom batin, ada makom alam, ada makom kodrat. Beda-beda tuh dari 5 waktu itu. Gitu. Paham? Ibu ya, insya Allah. Apakah itu sama dengan asma Allah yang dikatakan Ta'ala? Ya, kembali ke kita tadi.
Sekarang ini ente sudah banyak belajar tentang diri hakikat, kan gitu. Tetapi hakikat mana yang ente mau tampilkan, silakan, asal jangan keluar dari kodratnya, gitu. Digabung wujud Adam, wujud Muhammad disatukan menjadi naf berupa diri. Diri ini adalah wujud sifatnya Allah, yaitu zahirnya Allah. Nah, bukti zahir apa? Seperti kita dalam kaca. Muka memang muka kita, tapi kodrat di dalam tidak ada. Artinya sabitah, gitu. Kalau sabitah seperti kaca itu diri yang halus dan berbentuk berupa-rupa. Nah, kodrat Adam dan Muhammad seperti itu, gitu. Nah, mulai sekarang itu kita latih diri kita. Kita latih diri kita bagaimana kita menampilkan kodrat yang manusiawinya tidak ada, tapi kehambaan Allah yang akan menghadap kepada kedirian hambanya Allah. Paham? Nah, tentu dengan kita meningkatkan dan melatih kesadaran. Nah, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Buya jawabannya, terima kasih juga pertanyaannya Bunda. Selanjutnya terima kasih Buya dan terima kasih pertanyaannya Bunda Siti Fatih. Selanjutnya silakan Bu Rusmiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Buya berkalam terkait masalah 24 jam untuk menghadirkan Allah. Nah, di sini Ana mau tanya, umpamanya kita dalam sholat zuhur, sholat zuhur, kemudian kita menuju sholat asar. Nah, di dalam kekosongan waktu sholat asar itu bagaimana cara untuk biar benar-benar menghadirkan Allah di kalbu kita? Ini, nah ini pertanyaannya mantap ini. Jadi begini, antara ba'da ke ba'da, ya, itu namanya ba'da. Ba'da itu, ba itu perjalanan, ba itu batin, dal itu perjalanan. Nah, kita ini adalah batinnya Allah, ya kan? Nah, karena batinnya Allah ini, alam batin, alam kosong ini, kalau kita yang lewat itu tidak kosong namanya. Karena kita batin, ini alam batin, maka terjadi perjalanan batin disebut ba'da. Nah, yang kosong itu orang berkekuatan amaliyah dengan mengatakan waqto'ah. Nah, sholatlah kamu tepat waktu. Nah, ini biasanya dilakukan secara amaliyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, tuh sudah ada panggilan sholat, sudah masuk waktunya. Nah, gitu, itu amaliyah. Tapi kalau hakikat ba'da, nah, ba'da itu perjalanan batin. Nah, perjalanan batin siapa? Kita. Nah, batin berjalan di alam batin, jadi tidak ada yang kosong. Ya, dari 5 ini tidak ada yang kosong. Ya, ini memang alamnya batin ini. Nah, jadi tidak ada yang kosong. Diri batin di alam batin, diri batin di alam batin, tidak ada yang kosong. Contohnya apa? Ba'da zuhur, habisnya kapan? Kan di ba'da asar, betul.
Kan nggak ada kosong. Nah itu pandangan amaliyah. Kalau amaliyah kita disuruh sholat tepat waktu, padahal tidak ada waktu yang tepat, tetap aja sholat di antara waktu. Mana ada waktu yang tepat? Yang tepat itu 1 detik. Nah imbauan amaliyah itu maksudnya seperti tadi. Contoh Isya habisnya kapan? Iya kan? Mau subuh. Wah, namanya ba'da. Nah, ya sudah santai aja. Ya kan? Ba itu kita, dal itu waktu. Percaya enggak? 1, 3, 1 Allah, 3 kodrat yang menyembah, betul enggak? Nah 13. Sekarang coba lihat, bayangkan jarum jam. Jam 12 tambah 1 berapa? 13. Jam 11 tambah 2. 13. Jam 10 tambah 3. Miring begini itu 13 semua. Nah itu artinya waktu. Itu paham? Itu yang dikatakan ba'da. Kalau kita ikut waktu, kita dikejar-kejar waktu. Nah gitu. Kalau sudah dikejar waktu, lupa dengan Tuhan, kan gitu. Nah, jadi kita ini adalah ba'da. Kenapa ba'da? Ba itu adalah kita, batinnya Allah, dal itu perjalanan. Jadi sholat ini adalah perjalanan batinnya Allah, itu kan? Nah, jadi 4 di zuhur, nur, adam, syahadah, ilmu. Lah, kok nur? Ada suaranya kan? Enggak. Adam enggak ada, syahadah enggak ada, ilmu enggak ada. Oh, berarti tidak boleh dikalamkan. Kan gitu. Ah, nanti dikaji. Ngapain di situ? Nah, itu nanti dikaji lagi. Ya kan? Di asar di mana? Ngapain? Nah, nanti itu dikaji ya. Paham? Insya Allah Bu ya, paham sedikit-sedikit, tapi besok mohon dikaji terus ya terkait masalah songan itu. Iya, yang penting masuk ngaji, hadir terus. Insya Allah Bu ya, kemarin terhalang oleh HP-nya, anunya apa baterainya itu kembung. Oh. Ya. Tapi sekarang udah benar ya? Udah, alhamdulillah udah beli. Oh, alhamdulillah, lembiru namanya tuh. Ya, lembiru. Ya, terima kasih Bu Rusmiati pertanyaannya. Terima kasih jawabannya. Buya ketika Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, dengan dihadirkannya untuk nyambung sholat itu pandangannya yang Buya kalamkan tadi yang makom ilmu, jadi 24 jam itu kita merasa selalu dilihat Allah. Jadi kita memandang Allah melihat kita, yakin seperti itu Bu ya. 24 jam ini itu salah satu yang boleh ya. Salah satu yang boleh, tapi yang paling lebih pentingnya kita menatap zahir kita ini adalah zahirnya Allah. Ya, jadi kita ketemu Allah terus. Kenapa? Karena zahir ini adalah sifat bagi Allah. Jadi dengan kita menikmati zahir Allah ini, ya, menikmati terhadap memuji di waktu kita lagi bercermin, ya, mencuci sifat Allah lagi mandi, namanya aja amanah. Ustazah, tolong pegang, tolong pelihara.
Nah, akhirnya kita cuci lagi, mandi, wudhu, diwudukkan, kan gitu. Kita sudah belajar berwuduk tidak akan membawamu bertemu Allah, tapi menjalankan agama. Diwudukkan membawa kamu ketemu Allah, kan gitu. Nah, jadi kalau kita sholat berwuduk, nah kita mewudukkan sifatnya Allah, karena kita ini diri batin Allah yang sangat luas. Gitu, paham? Insyaallah Bu ya, insyaallah. Pasti bisa lah. Kalau ibu-ibu itu kan paling jago kalau dalam masalah menterapi pikiran, ya kan? Ahli sejarah kan gitu. Ya, silakan coba ada yang bertanya lagi. Bu Maya, silakan Bu Maya. Begini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf ini Bu ya, sebelumnya ini Bu ya. Kan tadi tuh mengenai masalah waktu sholat yang tidak berkeputusan nih Bu ya. Iya. Itu kan begini, ketika misalnya kita itu di sholat zuhur Bu ya, tapi kita tidak melaksanakan sholat zuhur saat itu. Tapi pada saat itu di sholat asar itu ada panggilan. Kita tergerak hati kita pada saat misalnya kita memotong rumput, saat itu tergerak hati kita untuk disuruh melakukan Bu ya. Nah, cepat-cepat kita melakukan. Nah, itu berarti kan Bu ya, itu kan kita jatuhnya di sholat asar kan Bu ya. Jadi sholat zuhurnya bagaimana kalau begitu Bu ya? Kalau bagi batin berupa rest area persinggahan, ya. Nah, kalau mau langsung juga enggak ditilang polisi, ya kan? Nah, tapi kalau bagi amaliyah itu dia harus makan, minum, berhenti setiap rest area, ya kan gitu. Nah, ibaratnya seperti itu. Ya. Jadi kalau perjalanan batin itu kembali kepada kodrat sholat. Nah, cobalah. Zuhur itu tidak akan sama dengan asar sampai kapanpun, meskipun rakaatnya sama. Iya kan? Nah, kenapa pada posisi maghrib ada pada tenggelamnya matahari? Itu kan semuanya punya sejarah. Mana sholat yang bersifat kodrat, iman, ilmu, batin, sir, itu masing-masing beda. Jadi kalau guru kita bilang dulu, sebelum kamu berilmu, kamu belum tahu rasanya perbedaan sholat, ya kan gitu. Nah, sebelum kamu berilmu, kata guru, kamu belum bisa merasakan perbedaan sholat. Tapi setelah kamu berilmu, kamu merasakan berbeda, dan dia mengalami peristiwa yang berbeda yang membuat orang betah untuk terus. Nah gitu. Coba kalau itu aja nggak betah kita kan. Nah, contoh ada yang bilang sholat menghadap Allah. Nah, menghadap maksudnya seperti apa kan gitu. Kalau umpamanya kita punya tamu, itu kayak itu aja yang datang 5 kali sehari kali setahun, apa nggak kebunuh tuh orang? Iya enggak? Jadi bukan menghadap seperti itu maksudnya Allah. Nah gitu, nanti setelah kita pelajari. Kalau begitu jangankan Allah, kita pun nggak suka ya kan. Assalamualaikum subuh, assalamualaikum siang, assalamualaikum sore, orangnya itu aja kan gitu. Nah, kali bertahun-tahun siapa yang sabar itu? Nah, maksudnya bukan menghadap begitu Allah di sana, aku menghadap, enggak gitu. Paham? Insyaallah ya. Baik. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada yang itu lagi apa tunjuk aja ya. Terima kasih Bu Maya, pertanyaannya maaf saya. Membuat saya jadi bahagia, senang ketawa. Mudah-mudahan Allah batinnya. Ya nanti kita ini akan selalu mengkaji, kita akan mengkaji
ini sholat zuhur. Terus kita mempersiapkan kodrat untuk zuhur. Ini alkisahnya beda nanti. Terus sholat asyar. Terus seperti apa kodrat yang disiapkan untuk asar. Nah gitu. Jadi ini beda. Kayak kita mengunjungi masjid yang berbeda. Gitu. Nah nanti pasti kita sampai ke situ gitu. Tapi tergantung hati jamaahnya. Kalau hati jamaahnya mencintai Allah, itu pasti kekurangan waktu. Kan gitu. Nah, seperti yang pernah kita bahas dulu, harusnya berapa rakaat? 50 ya. Nah, 50. Nah, setiap didatangi Allah, didatangi Rasul atau disuruhnya Nabi Musa, coba datangi lagi Muhammad. Bisa nggak dikurangi? Begitu datang, bisa nggak ditambah? Begitu datang kurang 5, kurang 5. Tiap datang Rasulullah menghadap kurang 5, akhirnya tinggal 5. Habis 45 lagi. Tidak. Yang 5 ini kekuatannya 45 rakaat. Kan gitu. Nah, gitu maksud Allah itu. Dikuranginya tapi ditumpuknya satu tempat. Gitu. Jadi 45 rakaat kekuatannya 5 waktu itu. Bukan 17 lagi, 45 itu. Namanya 45 karomah atau hidayah. Gitu. Oh, tabungan itu ya Bu ya. Iya. Hidayahnya. Kan luar biasa. Nanti hidayah ini dia berupa wujud seperti malaikat. Nanti di yaumil masyar dia datangi kita itu. Makanya Al-Fatihah dalam sholat itu betul-betul kita menjadikan hakikat diri itu yang sebenar-benarnya. Gitu, paham? Insya Allah Bu ya. Itu malah jadi bertambah ya Bu. Jadi ya. bertambah dia. Allah begitu nah. Ya Allah mau begitu sifatnya. Kalau orang minta kurang dikurangi tapi diberikan hidayah biar mantap yang 5-nya gitu. Insyaallah. Nah, Terima kasih Bu ya. Terima kasih Bu ya. Ya. Silakan siapa nih? Kak Eni. Tadi silakan bertanya. Start dulu Ibu Ustazah. Atau bolehkah di itu aja di chat atau gimana? Baik jamaah, nanti saya kembali 10 menit lagi insyaallah. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.